cara untuk tetap menerapkan hukum pidana Islam di era modern dengan kasus-kasus baru yang mungkin sebelumnya belum pernah ada pada masa lampau. Iya. Jadi kalau tindak pidananya kok kadang melebihi orang dewasa ya, seperti itu Pak. Jadi kadang orang itu masyarakat gemes banget itu, ini anak tapi tindak pidananya itu melebihi orang dewasa. Nah seperti itu. Apa hukuman seperti ini kemudian adil atau enggak? Kadang itu kan bagi masyarakat itu rasanya enggak adil ya kan? Iya, Bapak. Nah, misalkan ada anak usia 16 tahun, 17 tahun tapi Hukum pidana Islam menangani tindak pidana yang melibatkan pelaku anak di bawah umur atau orang dengan gangguan mental, Bapak. Mengingat adanya prinsip tanggung jawab pidana taklif yang berkaitan dengan usia balik dan akal sehat, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat HPI, kembali lagi di segmen Ngos-ngosan HMPS HPI. Ngobrol-ngobrol santai bareng HPI. Oke, sebelum kita mulai obrolan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hirmawan Ardiansyah, Dan saya Intan Nuraini. dan untuk narasumber kita adalah Narasumber kita kali ini adalah Pak Junaidi SHMH. wah, Selamat pagi Selamat Bapak. pagi. gimana kabarnya Bapak hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk Bapak boleh perkenalan sedikit serta background pendidikannya bagaimana, Bapak? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Junaidi, ya. Kemudian dari background pendidikan dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, S1 dan S2 dari prodinya ilmu hukum, ya. Jadi ya mungkin pembahasan di ilmu hukum di umum itu ya lebih banyak mayoritas hukum-hukum umum ya, walaupun ada mata kuliah hukum Islam, tapi kemudian sekarang masuk di atau kerja di Fakultas Syariah, dan sekarang diamanai menjadi koordinator prodi hukum pidana Islam, seperti itu. Keren. Keren ya Pak. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan ya Pak ya. Yes, Untuk tema hari ini kita apa, Intan? Oh iya, temanya adalah seputar dengan hukum pidana Islam. Wah, ini pertama-tama kita perkenalan dulu ya untuk hukum pidana Islam itu bagaimana sih gitu. Ya. Ya, terkait dengan hukum pidana Islam, ya, kalau prodi di sini adalah hukum pidana Islam program studinya ya. Jadi kalau di mata kuliah nanti akan dibahas di fikih jinayah ya. Jadi hukum pidana Islam itu kan ya terjemahan dari fikih jinayah yang artinya adalah atau maksudnya adalah terkait dengan aturan ya yang berlaku bagi kalau orang satu yang mukallaf yang dapat dikenai hukum yang bersumber atau pemahaman dari Al-Quran dan Hadis. Jadi sumber dari hukum pidana Islam itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, seperti itu. Lalu ya. untuk sejarah Bapak, sejarah dan berdirinya prodi hukum pidana Islam di UIN Raden Masa itu bagaimana ya Bapak? Ya untuk sejarah berdirinya hukum pidana Islam di Fakultas Syariah itu prodi HPI ya, dulu didirikan berdasarkan SK Dirjen Pendis tahun 2014. Jadi sejak 2014 ya. Iya, dan ketika akreditasi pertama tahun 2017 itu akreditasinya baik ya atau akreditasi B ya. Kemudian reakreditasi tahun 2023 alhamdulillah prodi hukum pidana Islam mendapatkan akreditasi unggul ya. Jadi sekarang alhamdulillah untuk akreditasinya sudah unggul. Jadi mulai Oktober 2023 nanti sampai 5 tahun ke depan. Berarti sampai Oktober 2028 kalau berdasarkan SK akreditasi tersebut ya. Lalu untuk pengertian seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau hukum pidana Islam kan bersumber pada Al-Quran dan Hadis ya Bapak. Iya.
Untuk ruang lingkupnya hukum pidana Islam itu meliputi apa saja Bapak kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya kalau ruang lingkup yang terkait dengan kejahatan-kejahatan ya, bisa kejahatan pencurian, perzinahan dan kemudian ya berbagai bentuk kejahatan yang sangat pembunuhan dan lain sebagainya ya. Sebenarnya juga hampir sama dengan yang pidana umum, cuma nanti kan berbeda antara ini ya terkait dengan Hukuman. sanksi atau hukumannya berbeda ya. Jadi ada juga nanti kemiripan-kemiripan ataupun perbedaan antara tadi ya hukum pidana umum dan hukum pidana Islam ya. Jadi ruang lingkup ini terkait dengan kejahatan-kejahatan yang kemudian dilakukan oleh manusia ya. Kalau dari asas-asas dari hukum pidana Islam itu apa aja itu? Ya, kalau asas-asasnya dari hukum pidana Islam ya, jadi bisa juga nanti dikaitkan dengan asas dalam hukum pidana umum juga nanti ada beberapa yang memiliki kesamaan ya, misalkan ada asas legalitas ya. Jadi suatu perbuatan itu tidak dapat dipidana kecuali sudah ada hukumnya ya. Dalam hukum pidana Islam juga seperti itu kan, dalam hukum Islam juga ditetapkan. Jadi kalau misalkan belum ada hukumnya, belum ada aturannya ya, maka tidak akan dipidana ya. Selain itu juga ada asas, misalnya ada asas praduga tak bersalah ya. Jadi ketika seseorang itu dianggap sudah melakukan tindak pidana, tetapi juga asas praduga tak bersalah itu harus tetap dikedepankan sampai kemudian hakim memutuskan apakah orang tersebut bersalah atau tidak ya. Dalam hukum pidana Islam juga ada yang namanya asas al-afwu, asas pengampunan ya. Kemudian ada asas yang lain cukup banyak juga. Misalkan peraturan tidak berlaku surut itu juga ada juga di dalam hukum pidana Islam. Jadi hampir sama ya Bapak sama hukum pidana umum. Iya, kadang ketika diperbandingkan ya ada kesamaan-kesamaan juga. Ya. Terus kalau hukuman dalam Islam itu seperti apa sih Pak? Hukuman ya, kalau hukuman dalam Islam kalau yang masyarakat pahami itu kan kadang masyarakat umum ya ini ya. Ini kadang hukuman dalam Islam atau hukum pidana Islam itu kayaknya ya mungkin anggap terlihatannya kejam ya, kejam, menyakitkan ya. Misalkan seperti dirajam ya, dikisos, dipotong tangan ya, itu kan terlihat sangat berat, sangat kejam ya. Berbeda dengan hukuman-hukuman saat ini ya, seperti itu ya. Tapi dalam hukum Islam sebenarnya hukumannya itu kan ada aturan tindak pidana yang memang hukumannya itu sudah ditetapkan oleh Allah ya, seperti kisos, kemudian nanti ada diyat, dan kemudian nanti juga ada hudud ya, kemudian juga nanti ada juga hukuman-hukuman yang kemudian diberikan oleh hakim ya, oleh hakim atau penguasa ya, atau istilahnya hukuman ta'zir itu kan ya. Iya, ta'zir ya. Itu juga nanti ya sebenarnya juga di hukum pidana kita juga ya mungkin bisa ada juga hukuman-hukuman seimbang, seperti misalkan di hukum Islam ada pidana mati, di hukum kita juga ada juga kan ya, penjara. Nah seperti itu. Oke Bapak, coba berikan contoh isu-isunya Bapak, isu-isu yang kontemporer terkait hukum pidana Islam. Ya, isu-isu kontemporernya ya sebenarnya banyak tindak pidana yang kemudian terkait dengan pidana Islam. Cuma itu kan di negara kita tidak menerapkan hukum pidana Islam itu kan, sehingga kemudian hukumannya tidak dapat dikenakan dengan hukum pidana Islam ya. Nah, seperti itu. Misalkan berbeda dengan di beberapa negara, misalkan di Arab Saudi misalkan ya, misalkan mereka menerapkan hukum pidana Islam, atau mungkin di Aceh mungkin kan sudah ada ya. Nah hukum pidana itu juga mungkin jadi mungkin hal baru di pidana kita kan, misalkan adanya hukuman cambuk ya, hukuman seperti itu kan ya. Nah, kemudian misalkan ada orang pacaran misalkan ya, kemudian atau judi atau apa itu kan sudah ada ketentuan konunnya terkait dengan hukum pidana Islamnya ya. Seperti itu. Tapi kalau secara nasional ya pidana-pidana itu kemudian tidak bisa kita kaitkan dengan hukuman pidana Islamnya, walaupun kalau kita hubungkan dengan hukum pidana Islam itu yang bisa saja ya hukum pidana Islam itu dikenakan terhadap pidana-pidana tersebut. Seperti itu.
Baik Bapak. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bapak, Iya. bagaimana sih pandangan hukum pidana Islam dalam memberikan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana kejahatan Bapak? Ya, bagi anak gitu ya. Jadi kalau hukum pidana Islam itu kan diberikan kepada orang yang sudah mukallaf ya. Mukallaf itu kan artinya orang yang sudah dikenakan hukuman atau mungkin dewasa lah gitu ya, dewasa. Jadi kalau di hukum nasional itu kan anak itu kan usia di bawah 18 tahun, nah seperti itu. Maka hukuman ketika dia melakukan tindak pidana akan berbeda ketika dilakukan oleh orang dewasa, seperti itu. Jadi dalam hukum Islam pun seperti itu. Jadi ketika masih anak maka dia tidak bisa dikenakan hukuman ya. Jadi ya nanti ada istilahnya mungkin pembinaan ya, atau mungkin tindakan istilahnya ya, seperti hukum pidana kita juga ada kan tindakan dalam hukum pidana Islam juga seperti itu ya. Walaupun terkadang sekarang anak itu kadang tindak pidananya kadang melebihi orang dewasa ya, seperti itu Pak. Jadi kadang orang itu masyarakat gemes banget gitu, ini anak tindak pidananya melebihi orang dewasa. Nah seperti itu. Kalau hukuman seperti ini kemudian adil atau enggak? Kadang itu kan bagi masyarakat itu rasanya enggak adil ya kan. Iya Bapak. Nah, misalkan ada anak usia 16 tahun, 17 tahun tapi dia melakukan tindak pidana yang sangat berat ya, misalkan membunuh dia atau apa dia. Nah, tapi kemudian hukumannya nggak bisa maksimal. Nah seperti, tapi ya hukumannya aturannya memang seperti itu ya, sehingga kemudian dijalankan seperti ketentuan tersebut ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut pertanyaan dari teman-teman HPI, mungkin Bapak bisa minum dulu Bapak. Iya. Boleh Pak, diminum dulu Pak. Iya. Ini dari teman HPI ikut Zoom atau? Iya Pak, ikut semua. Iya, terima kasih. Saya mau nanya nih Pak, Iya. untuk saya sendiri ya Pak. Kalau misal ini kan prodi HPI Pak, Iya. itu untuk prospek kerjanya itu bagaimana Pak ke depannya itu? Iya, ini juga jadi problem ini ya bagi mahasiswa HPI, bukan hanya di fakultas kita saja tapi juga jadi problem nasional ya. Gitu. Jadi untuk untuk prospek kerja di alumni HPI, alhamdulillah ketika sudah ada perubahan gelar ya menjadi sekarang sarjana hukum ya. Jadi prospek kerjanya sudah semakin luas ya. Jadi banyak instansi yang kemudian membuka ya alumni dari Fakultas Syariah atau PTKIN ya, termasuk dari HPI ya. Di antaranya misalnya lulusan HPI juga bisa menjadi hakim ya. Iya. Kemudian kalau advokat ya sudah bisa ya advokat ya, kemudian analis hukum ya. Ada juga alumni yang berada di lembaga-lembaga negara yang kemudian memang tidak mensyaratkan khusus sarjana hukum dari kadang ilmu hukum ya. Kadang ada memang lembaga-lembaga yang mensyaratkan khusus ilmu hukum atau hukum umum ya. Jadi kemudian yang di luar itu tidak masuk ya. Seperti di kejaksaan ya, ini sampai sekarang belum bisa masuk ya, karena memang aturan di kejaksaan itu ketika perekrutan itu mensyaratkan sarjananya adalah sarjana alumni dari prodi ilmu hukum atau hukum ya. Iya, walaupun dari kampus-kampus juga sudah menyuarakan hal itu, tapi sampai sekarang belum untuk khusus kejaksaan ya. Semoga nanti ke depan bisa terrealisasi ya. Amin. Ya ada juga alumni dari UI Jakarta, dia jadi jaksa tapi dia prodinya adalah prodi ilmu hukum ya. Artinya belum hukum yang lainnya ya. Hukum keislamannya belum. Tapi kalau instansi yang lain sudah banyak yang kemudian membuka itu. Jadi untuk prospek kerjanya insya Allah ya masih banyak ya, dan berkembang ya Bapak. Ya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin masuk ke prodi HPI nggak usah ragu-ragu, karena di prodi HPI tidak hanya membahas hukum Islam, kita juga membahas hukum umum ya. Iya, bahkan sekarang untuk hukum umumnya itu hampir imbang ya, hampir imbang. Apalagi di perubahan kurikulum yang baru itu banyak sekali mata kuliah yang di hukum umum itu kemudian masuk di dalam kurikulum kita. Bahkan sampai sekarang untuk kurikulum yang baru sampai ke
praktek-praktek kemahiran hukum juga kita khususkan ya. Kalau dulu mungkin include di hukum acaranya, tapi sekarang kita khususkan tersendiri, ada mata kuliah praktek kemahiran hukum pidana, praktek kemahiran hukum perdata atau agama, nah seperti itu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan kurikulum yang kemudian sekarang ini berlaku. Jadi hukum umumnya seimbang dengan hukum syariahnya. Syariah. Jadi nggak usah ragu untuk teman-teman semuanya untuk masuk di prodi HPI. Langsung gabung pokoknya. Ya. Oke Pak, ini kita lanjut pertanyaan dari teman-teman HPI ya Pak ya. Iya. Ini pertanyaan dari HPI kelas semester 4. Pertanyaan gini Pak, hukum pidana Islam itu kan mengatur bahwa pembuktian di dalam kasus zina itu mensyaratkan adanya 4 orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Terus di dalam sistem hukum modern, standar pembuktiannya itu lebih mengutamakan bukti forensik dan teknologi. Nah pertanyaannya, bagaimana hukum pidana Islam merespon perkembangan teknologi forensik dalam pembuktian kasus pidana? Dan apakah ada kemungkinan reinterpretasi syarat pembuktian sesuai dengan tuntutan zaman atau gimana Pak? Ya, ya terkait dengan pembuktian ya, terkait dengan pembuktian kalau dalam hukum Islam misalkan tadi ya, misalkan orang berzina kemudian harus ada berapa saksi, 4 orang saksi gitu ya. Artinya kita kemudian tidak kemudian menilai bahwa hadis itu kemudian sudah tidak up to date, nah seperti itu kan tidak ya. Jadi hadis itu ya tetap seperti itu, tapi terkait dengan pembuktian ya, ketika nanti ya, atau mungkin dalam hukum pidana Islam terkait dengan pembuktian tentunya juga akan mengalami ini ya, penyesuaian terkait dengan teknologi, itu juga akan bisa menjadi alat bukti. Jadi tidak hanya itu saja, berarti dengan bukti tersebut itu ya, maka akan menguatkan ya hakim bahwa misalkan sudah terjadi suatu tindak pidana. Dulu pun ketika misalkan di zaman Rasulullah dulu gitu ya, misalkan ada orang berzina dia kan tidak harus ada, ketika mereka mengaku dia ada kisahnya itu kan ya, dia datang ke Rasul kemudian mengaku berzina, kemudian ya walaupun itu jika beberapa kali akhirnya kemudian dijatuhkan ya gitu. Jadi terkait dengan teknologi nanti akan membantu ya, atau membantu di dalam pembuktian ya, sehingga kemudian hakim menilai bahwa ini sudah melakukan tindak pidana. Tentunya kalau misalkan aturan itu misalkan ya di dalam negara yang menerapkan hukum pidana Islam ya, maka hal seperti itu akan diakomodir ya, akan diakomodir ya. Jadi misalkan ada CCTV itu kan sangat kuat tuh ya, sangat kuat, sehingga kemudian ketika sudah ada seperti itu sangat sulit untuk mengingkarinya kan gitu. Oke, lalu bagaimana ya Bapak cara untuk tetap menerapkan hukum pidana Islam di era modern dengan kasus-kasus baru yang mungkin sebelumnya belum pernah ada pada masa lampau? Iya. Jadi kalau terkait dengan penerapan, secara hukum nasional kita belum menerapkan belum menerapkan hukum pidana Islam secara konstitusi gitu ya, khususnya di hukum pidana Islam. Kalau hukum perdata Islam sudah banyak ya, tapi khusus hukum pidana Islam itu kan belum ada, atau kita belum menerapkan hukum pidana Islam tersebut ya. Tapi kemudian ketika misalkan ya seperti di Aceh misalkan ya, nah ketika di sana juga tentunya akan ada ya, misalkan terkait dengan konun ya, tentunya mereka akan mengakomodir berbagai hal yang baru, kemudian mungkin dengan dengan kasus-kasus yang baru, kemudian aturan-aturannya juga mungkin akan disesuaikan dengan itu ya. Tapi kalau secara nasional memang kita belum menerapkan belum bisa ya, belum bisa. Artinya terkait dengan penerapannya belum, khusus dalam hukum pidana Islam ya. Tapi kalau dalam hukum perdata, hukum apa itu mereka sudah banyak, bahkan sangat jelas ya, misalnya hukum perbankan Islam ya, undang-undang haji, undang-undang. Tapi dalam hukum pidana Islam sangat berat ya. Artinya memang belum ada. Oke Pak, lanjut pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks negara yang tidak menerapkan hukum pidana Islam secara formal, bagaimana kedudukan hukum pidana Islam dalam sistem peradilan pidana nasional? Apakah penerapan prinsip-prinsip hukum Islam itu seperti konsep takzir yang memberikan fleksibilitas kepada hakim dapat menjadi alternatif dalam reformasi hukum pidana modern?
Gimana? Ya terkait dengan negara yang tidak menerapkan hukum pidana Islam ya. Sebenarnya banyak pendapat yang kemudian ada juga yang penting itu kan juga salah satu ada terkait dengan isi gitu ya. Isi dari pidana tersebut dan substansinya ya, mengutamakan substansi gitu ya. Jadi walaupun kita tidak menerapkan hukum pidana Islam, tetapi substansi dari hukum yang ada di negara kita adalah ya yang bersama dengan substansi yang ada di hukum pidana Islam ya. Jadi adanya efek penjara, adanya hukuman, adanya efek penjaraan ya, dan lain sebagainya. Walaupun bentuknya mungkin berbeda ya antara yang ada di hukum positif sekarang dan yang ada di hukum pidana Islam ya. Tetapi hukum pidana Islam itu sama seperti hukum yang lain ya. Jadi hukum kita itu bisa berfungsi sebagai bahan hukum di dalam pembangunan hukum nasional gitu ya. Jadi misalkan dulu ketika penyusunan RKUHP itu juga hukum pidana Islam juga nilai-nilainya itu masuk gitu kan ya. Nah, walaupun juga ada yang kemudian belum berhasil, misalkan bagaimana orang itu misalkan hubungan bukan suami istri itu kan belum dipidana ya. Dulu kan ada wacana kemudian itu dipidana saja, tetapi juga belum bisa juga. Jadi itu masih sama seperti itu menjadi delik aduan kan. Tapi kan untuk yang lain artinya nilai-nilainya itu bisa masuk ya. Misalkan adanya hukuman mati, adanya hukuman penjara, adanya hukuman denda dan lain sebagainya itu juga menjadi hukum atau mungkin taksir tadi ya, tadi. Jadi nanti hakim yang akan memutuskan ya gitu. Yang penting kan nanti terkait dengan konsistensi di dalam penerapan itu ya, karena penerapan hukumnya kadang kan masyarakat kita kan efek jerahnya itu rendah karena kadang penerapan hukumnya itu yang kemudian masih lemah gitu ya. Nah, sehingga kemudian baru 1 minggu keluar penjara udah melakukan tindak pidana lagi gitu ya, besok masuk penjara lagi seperti itu kan. Orang korupsi kadang nggak jerah-jerah karena hukumannya mungkin kurang berat, kurang memberatkan sehingga kemudian nggak pada takut gitu ya, nggak pada takut. Lalu untuk pertanyaannya selanjutnya Bapak, bagaimana hukum pidana Islam menangani tindak pidana yang melibatkan pelaku anak di bawah umur atau orang dengan gangguan mental Bapak? Mengingat adanya prinsip tanggung jawab pidana taklif yang berkaitan dengan usia balik dan akal sehat Bapak. Iya. Terkait dengan ini ya, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ataupun ada misalkan oleh orang yang tadi ya mengalami gangguan mental atau jiwa gitu ya. Ya tentunya artinya di dalam hukum pidana Islam itu kan dikenakan bagi orang yang mukallaf ya, artinya yang sudah dewasa. Artinya kalau misalkan sebelum anak masih anak atau di bawah umur ya dia tidak kena hukuman tersebut ya, tapi kemudian tidak kemudian lepas begitu saja tidak ya, tetapi juga di situ ada tindakan-tindakan atau pembinaan ya, pendidikan yang diberikan kepada anak ya. Dan sebenarnya bagi anak itu kan mungkin lebih mengutamakan pencegahannya ya dibandingkan dengan ketika memberikan tadi ya hukuman tadi ya, sehingga lebih utama sebenarnya bagi anak itu adalah bagaimana pendidikan pada anak, upaya pencegahan pada anak untuk melakukan tindak pidana itu bisa dihindari, seperti itu, bisa dicegah ya, seperti itu. Ya, kemudian bagi orang yang tidak memiliki gangguan mental itu ya, itu juga sama juga dengan hukum positif. Kalau hukum positif, kalau misalnya orang itu misalkan mengalami gangguan mental ataupun gila, itu juga mereka akan ya, kalau itu dewasa ya dia akan ya tidak kena hukuman karena dia bebas dari karena dia mengalami gangguan mental tadi ya. Jadi dalam pertanggungjawaban pidana dia tidak dikenakan. Tapi nanti dicek apakah benar-benar gila atau pura-pura gila kan. Tapi kalau benar-benar gila ya dia tidak akan kena hukuman ya. Seperti itu. Dan dalam hukum Islam pun ya sama, kalau misalkan dia mengalami atau mengidap gangguan jiwa ya dia tidak kena hukuman ketika melakukan tindak pidana. Tapi upaya pencegahan tadi itu yang lebih penting ya sebenarnya. Oke Pak, lanjut pertanyaan selanjutnya.
Jika alasan hukuman pidana Islam tidak dapat diterapkan di Indonesia adalah tentang HAM, apakah ada hak hukum pidana Islam yang tidak melanggar HAM dan dapat diterapkan di Indonesia? Ya, jadi terkait dengan penerapan atau belum diterapkannya itu kan tidak hanya masalah HAM ya, tetapi juga banyak alasan juga, misalkan faktor sosiologis ya, faktor misalkan terkait dengan masyarakatnya ataupun faktor-faktor yang lain ya. Kalau terkait dengan HAM ya, kalau terkait dengan HAM ya mungkin menurut pandangan HAM sekarang gitu ya, mungkin apa yang dilakukan oleh gitu ya atau dalam hukum pidana Islam itu ya mungkin itu bertentangan dengan HAM misalkan ya. Bahkan hukuman mati aja itu bertentangan dengan HAM gitu ya. Tapi di dalam hukum Islam ya hukum pidana Islam itu sudah ditentukan seperti itu oleh Allah ya, dalam Al-Quran, dalam hadis seperti itu gitu ya. Dan ketika itu diterapkan maka di dalam artinya nanti efek jerah ya di dalam hukum Islam itu memang sangat kuat ya, sehingga kemudian orang itu diharapkan tidak melakukan tindak pidana itu ya, tidak pidana artinya tidak mengulang lagi, ataupun orang lain tidak melakukan tindak pidana serupa, nah seperti itu ya, gitu ya. Walaupun bagi pandangan HAM hukuman-hukuman yang di dalam hukum pidana Islam itu bertentangan dengan HAM ya, misalkan tadi ya, atau merupakan hukuman mati ataupun potong tangan, rajam dan sebagainya itu tidak manusiawi lah kayak gitu ya. Tapi secara normatif, secara prinsip ya hukum pidana Islam ya seperti itu ya. Kalau misalkan bisa diterapkan misalkan seperti di Arab Saudi, mereka juga kan ada hukuman misalkan hukuman pancung juga ada, hukuman mati juga ada ya, masih ada seperti itu. Tapi bagi negara-negara yang kemudian tidak menganut hukum pidana Islam ya, walaupun mungkin mereka menganggap bahwa itu bertentangan dengan HAM ya, tapi sebenarnya hukum pidana Islam itu juga itu sangat melindungi hak asasi manusia ya. Jadi penerapan itu juga untuk melindungi hak asasi manusia, biar orang itu nggak mudah melakukan tindak pidana kepada orang lain kan, seperti itu. Oke Pak, ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaannya itu gini Pak, apakah hukuman bagi pelaku di bawah umur di Indonesia itu sudah setimpal dengan apa yang diperbuatnya? Mengapa hukuman pidana pelaku di bawah umur tidak disamakan dengan pelaku yang telah dewasa? Mengingat bahwasannya sekarang anak di bawah umur sudah melakukan pidana melebihi orang dewasa, mungkin seperti pembunuhan itu Pak. Iya, ya terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana ya, kalau di negara kita itu kan berlaku undang-undang peradilan anak gitu ya. Memang anak itu kan di dalam hukum kita ya, artinya diistimewakan, dia memiliki perlakuan khusus ya, dikhususkan, sehingga kemudian ketika dia melakukan tindak pidana maka hukum yang berlaku adalah hukum khusus tadi ya, hukum undang-undang perlindungan anak ataupun peradilan anak, seperti yang berbeda dengan hukum dewasa ya. Ya karena diantara pertimbangannya adalah ya anak itu kan masih dalam pendidikan, masih dalam perkembangan ya, jadi kemudian anak itu juga masa depannya masih panjang gitu ya, sehingga kemudian hukuman-hukuman yang sifatnya memberatkan terkadang belum, artinya tidak menjadi solusi gitu ya, tidak menjadi solusi gitu ya. Walaupun bagi masyarakat terkadang anak itu, apalagi saat ini ya, tindak pidananya itu kadang tadi yang kita diskusikan tadi ya, kadang sudah keterlaluan juga ya, anak sudah banyak melakukan pembunuhan sampai seperti itu kan ya gitu. Tapi undang-undangnya sudah menetapkan seperti itu ya, bahwa untuk anak memang mendapatkan perlakuan khusus, mulai dari proses persidangan bahkan sampai ke hukuman itu akan berbeda dengan ketika pelaku itu sudah dewasa. Nah, seperti itu. Jadi harapannya nanti ya, kalau misalkan masih anak itu kan masa depannya masih ada, sehingga kemudian dia mampu melakukan suatu perbaikan diri ya. Jadi salah satu fungsi hukum itu kan ya diantara untuk efek jerah atau memberikan hukuman ya, bagaimana kemudian hukum itu juga bisa memberikan tadi ya, agar masyarakat bisa melakukan tadi ya perbaikan diri, sehingga kemudian ke depan bisa memperbaiki perilaku yang menyimpang tadi ya. Wah, konkret banget ya Pak. Jawabannya keren. Oke, mungkin
segitu dulu atau gimana? Mungkin saya ingin bertanya satu kali lagi Bapak. Iya, silakan. Dari saya sendiri. Ini terkait tentang HAM tadi ya Bapak. Iya. Serta hukum pidana Islamnya Bapak. Mengingat seperti di negara kita Bapak, seperti tindak-tindak korupsi seperti itu, apakah para pejabat itu mengingat tentang HAM Bapak? Apakah HAM adalah suatu tindakan dengan fisik yang nyata Bapak, seperti pembunuhan, terus pelecehan atau seperti apapun? Apakah yang non fisik seperti korupsi, merampok duit negara seperti itu, apakah tidak termasuk dalam HAM Bapak? Ya. Nah, lalu untuk seperti hukuman seperti di hukuman Islam itu apakah tidak relevan ataukah sangat relevan untuk menghukum untuk para korupsi tersebut Bapak? Kalau menurut saya sih sangat relevan, mengingat mereka juga tidak mengingat HAM. Iya. Ya terkait dengan ini ya, tindak pidana misalnya khususnya korupsi gitu ya, apakah itu juga nggak melanggar HAM gitu ya? Kalau misalkan korupsinya banyak gitu ya, maka ya tentunya banyak sekali gitu ya hak-hak masyarakat itu yang kemudian itu dilanggar ya, dihilangkan ya. Misalkan masyarakat harusnya dapat misalkan dana ini harusnya untuk pembangunan masyarakat, untuk pendidikan dan sebagainya, tapi kemudian ketika itu dikorupsi itu sebenarnya juga melanggar hak orang lain kan ya, orang lain hak-haknya itu diambil ya, walaupun bentuknya berbeda ya, ketika misalkan melakukan tadi ya pembunuhan atau perampokan, pencurian gitu ya, tapi dengan tindak pidana yang lebih mungkin lebih halus gitu ya, istilahnya adalah kejahatan kerah putih tadi gitu ya, salah satunya korupsi tadi gitu. Tapi terkait dengan hukumannya, sebenarnya hukuman korupsi itu sebenarnya juga berat juga ya, ancaman pidananya gitu ya. Misalkan bisa sampai misalkan maksimal gitu ya, atau mungkin dalam tindak pidana tertentu itu kan bahkan sampai hukuman itu hukuman mati, tapi tindak pidana tertentu ya misalkan dilakukan pas bencana alam atau tapi untuk yang lain itu kan paling ya maksimal kan berapa tahun lah gitu ya, artinya paling 20 tahun itu aja udah maksimal gitu ya, udah tinggi ya. Tapi apalagi dalam penegakan itu kan kadang belum maksimal juga, kadang koruptor tapi hukumannya berapa tahun ya? Paling 5 tahun, 4 tahun ya, dia keluar masih kaya gitu ya. Masih kaya tuh Pak, aset gak dirampas tuh Pak. Masih kaya. Nah itu juga iya, terkait perampasan aset ya, itu juga sangat penting ya. Jadi mungkin dengan adanya perampasan aset mungkin ke depan ya, artinya bisa meminimalisir ya tadi ya, atau mungkin koruptor lebih jerah lagi ya. Jadi semuanya dirampas gitu ya, kemudian dia juga dipidana juga ya, tidak cuma mengembalikan tapi juga dia dipidana juga, itu lebih berat lagi gitu. Nah itu yang mendesak gitu ya. Dan karena itu juga mungkin perampasan itu juga bukan hal yang mudah juga, itu juga mungkin untuk sampai ke pengasahan juga kayaknya juga hambatan-hambatannya banyak gitu ya. Tapi ya semoga nanti bisa segera terrealisir ya. Mungkin Intan ada pertanyaan ke Bapak Junaidi? Cukup. Oke Pak, mungkin segitu dulu Pak pembicaraan kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak telah menyempatkan hadir sama-sama di berikan podcast kesempatan kita. ya. Dan maaf ya Pak bila dari pembawaan saya atau teman saya ada yang kurang pas atau gimana gitu ya Pak. Ya sama-sama. Ya sudah kita menyampaikan ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang jelas banget Bapak. yang besar-besarnya. Oke, buat teman-teman HPI yang nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk updatean terbaru dari channel kita. Oke, saya Intan Nur Aini. Saya Herman Ardiansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.